Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa mengizinkan kita untuk boleh berbakti pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saat indah kami berhadapan denganmu ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, karena Engkaulah Yesus kekasih jiwa kami. Kita angkat pujian ini dengan sikap kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan-Nya bagi kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang merendahkan diri di hadapan. Layakan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Lingkupi kami Tuhan dari awal acara kami hingga boleh berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Kita kembali mengagungkan Tuhan. Dalam kemenangan iman nomor 110, hanya Yesus. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25, kita akan membacanya secara silih berganti. Ayat yang ke-13, Bapak Ibu, Saudara-saudari akan membaca ayat yang ke-14, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita kembali mengagungkan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan,
Dan segenap jiwa dan pengharapan kita hanya kita serahkan hanya bagi Dia. Kita angkat pujian ini dengan bersukacita. Ajaib Kau Tuhan. Bagiku segenap jiwa dan pengharapanku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Raja mulia Tuhan, amin. Raja mulia, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kami perlu Kau Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, biarlah menjadi bagian dari kehidupan kami. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat pedang datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
cari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini untuk kesempatan kembali membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita membaca, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini dapat kembali membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah memeteraikan keselamatan kami, tinggal di dalam kami dan telah menguduskan kami menjadi milik-Mu. Hari ini juga Engkau menolong kami untuk dapat mengerti firman dan bersedia untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman dari 1 Petrus pasal pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25, tetapi saya mengajak kita membaca secara khusus mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 10 Februari yang lalu, kita memperingati satu momen yang sangat penting, yaitu hari di mana seorang misionaris dari Amerika yang sudah sekian tahun melayani di Tiongkok, dia berlayar dari Hong Kong menuju Hindia Belanda atau Indonesia waktu itu yang masih dijajah oleh Belanda. Singgah di Sandakan, Malaysia yang waktu itu masih dijajah oleh Inggris, British. Lalu naik kapal minyak Bapak Ibu dan tiba di Balikpapan. Kehadiran Dr. Robert Alexander Jeffrey di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 1928 dijadikan satu titik awal Bapak Ibu yang kita rayakan untuk pertama kali Kemah Injil hadir di Indonesia. Terhitung dari tanggal 10 Februari tahun 1928 Bapak Ibu, hari ini tahun 2021 kita merayakan 93 tahun kehadiran Kemah Injil di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya sepanjang bulan Februari ini kita mengkhotbahkan hal-hal yang berhubungan dengan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita hubungkan dengan apa yang menjadi inti utama dari pemberitaan Kemah Injil, yaitu Injil 4 berganda. Minggu lalu Bapak Ibu saya sudah mengkhotbahkan logo salib, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan minggu ini adalah bejana pembasuhan, Yesus Kristus pengudus kita. Jadi Bapak Ibu, perbuatan Tuhan ajaib yang pertama adalah bahwa kita telah diselamatkan. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan hari ini Bapak Ibu, perbuatan Tuhan yang harus kita beritakan adalah bahwa Yesus Kristus juga telah menguduskan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam pelayanan para imam di kemah suci atau tabernakel, ada sebuah benda yang dibuat untuk menaruh air, sehingga setiap kali para imam akan melaksanakan penugasan mereka Bapak Ibu, maka mereka terlebih dahulu membasuh untuk sebelum melaksanakan tugas-tugas keimaman mereka. Bejana pembasuhan ini Bapak Ibu kemudian juga dijadikan salah satu logo Gereja Kemah Injil untuk menggambarkan bagaimana Yesus Kristus adalah pengudus kita. Sebagaimana dalam kemah suci sebelum menjalankan tugas, seorang imam harus lebih dulu mencuci, membasuh kaki dan tangan mereka dengan air yang telah tersedia dalam bejana pembasuhan. Sebagaimana dalam Keluaran 30 ayat 17-21, barulah ia layak melayani dalam kemah suci. Maka dalam perjanjian baru Bapak Ibu, hal ini dimengerti sebagai pentingnya kekudusan, penyucian. Karena Allah yang kudus dan tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menghampiri Allah. Karya Kristus di kayu salib telah menguduskan kita dari dosa.
Dan adalah kewajiban Kristen, kewajiban kita sebagai pengikut Yesus untuk selalu hidup dalam kehidupan yang bersifat progresif. Yang artinya Bapak Ibu, setelah kita mengalami pengudusan, dikuduskan, maka sejak hari itu dalam status sebagai orang kudus, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Semakin lama kita semakin menyerupai Kristus. Bapak Ibu, apakah pengudusan itu? Pengudusan adalah dipisahkan dari dosa dan dibawa kepada Allah. Memang Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, kita menemukan beberapa fakta tentang pengudusan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah dikuduskan pada saat kita percaya kepada Yesus. Dikuduskan, disucikan, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan pada saat percaya kepada Yesus. Efesus pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita dikudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi rancangan kekekalan Allah Bapak Ibu terjadi bukan hanya pada saat kita setelah lahir, setelah kita besar mendengar Injil. Sebelum ada respon manusiawi kita Bapak Ibu, kita tahu firman Tuhan berkata bagaimana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi rancangannya adalah kita diselamatkan, kita dikuduskan, dan ini menyangkut apa Bapak Ibu? Keselamatan total yang dikerjakan oleh karya Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 21 juga berkata demikian. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bukankah ini sebuah fakta yang sangat luar biasa Bapak Ibu? Pada saat kita percaya, kita sudah dikuduskan melalui karya Kristus di kayu salib. Dalam hal ini, kekudusan yang disebut kekudusan sebagai status ini Bapak Ibu terjadi secara drastis. Ini yang kita sebut sebagai pengudusan bersifat posisional. Pada saat kita percaya, kita sudah jadi anak Tuhan. Kita dijadikan orang kudus. Yang firman Tuhan berkata melalui pengorbanan Yesus, kita ditempatkan kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Karya Allah yang menguduskan kita Bapak Ibu, ini sempurna atas dasar apa? Karya ilahi. Ini yang disebut status posisional. Jadi waktu engkau percaya Yesus, hari itu juga engkau diselamatkan, hari itu juga engkau telah dikuduskan. Menjadi milik Tuhan, dipisahkan dari dunia, jadi milik Tuhan. Yang kedua, setelah dikuduskan, kita diwajibkan hidup dalam kekudusan dan telah dapat hidup dalam kekudusan. Yang kedua Bapak Ibu, sehubungan dengan pengudusan, fakta kedua dalam Alkitab adalah setelah kita dikuduskan, kita diwajibkan hidup dalam kekudusan dan telah dapat hidup dalam kekudusan. Kalau kita membaca Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 22, 23 yang sudah kita baca tadi, maka dalam ayat 14 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita percaya Yesus, status kita diubah. Dulu kita hamba dosa, kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita anak iblis, bapak kita adalah bapak pendusta. Mati, masuk penghukuman kekal.
Tetapi waktu kita diselamatkan, Bapak Ibu, ada istilah lain, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia, dijadikan milik Tuhan. Hari itu kita telah menjadi anak-anak Allah. Karena status kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah dikuduskan menjadi milik Tuhan, yang tak terpisahkan dari kasih Allah sampai selama-lamanya, maka kita harus hidup sesuai status kita sebagai orang kudus. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan bicara bukan hanya sebagian bidang hidup kita, tetapi harus kudus dalam seluruh kehidupan kita. Ayat 15 dan 16 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, pengudusan pertama-tama adalah karya Allah yang menjadikan kita milik Allah selama-lamanya. Kita dipisahkan dari dunia, dikuduskan, jadi miliknya. Status posisional sudah pasti, kita anak Allah, kita orang kudus. Setelah orang kudus, jangan lupa Bapak Ibu, setelah dikuduskan wajib hidup dalam kekudusan dan telah dapat hidup dalam kekudusan. Memang betul hidup dalam dunia ada pencobaan, ada kemungkinan kita jatuh di dalam dosa, ada waktunya kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu sekali lagi tidak menghilangkan fakta bahwa kalau sudah dikuduskan kita akan terus maju mengalami pengudusan progresif dari sehari ke sehari, dari tahun demi tahun. Seiring usia bertambah seharusnya juga kedewasaan rohani kita, tekad kita menghormati Tuhan, benci dosa, hidup dalam pengudusan semakin kuat. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tidak kebal dosa, tetapi yang terjadi dalam status sebagai orang yang telah dikuduskan, kita ada tekad yang baru dan kesanggupan dari Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-8 berkata juga demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan kita diberi perlengkapan untuk dapat hidup kudus. Selain kehadiran Roh Kudus di dalam kita, yang memimpin kita setiap waktu, yang penting mau taat atau tidak kepada pimpinan Roh Kudus. Kita juga ada firman Tuhan tertulis Bapak Ibu, kita membaca kitab suci. Apalagi kita dapat sesama pengikut Yesus, mereka bisa memberi teguran, nasihat, masukan. Bahkan juga Bapak Ibu, kita seringkali menemukan kebenaran yang diungkapkan bahkan oleh orang yang kita anggap mungkin mereka jauh dari kebenaran firman yang tertulis. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Dari manapun sumbernya. Kalau itu sesuatu yang memang adalah kebenaran sebagaimana yang dinyatakan oleh firman. Waktu kita dengar Bapak Ibu, jangan lupa itu bagian dari cara Tuhan untuk membawa kita kembali untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jika demikian, jika Yesus adalah pengudus kita, maka pengudusan secara status atau posisi yang adalah karya Allah Tritunggal sudah kita alami. Pengudusan ini Bapak Ibu dalam pengalaman hidup kita bersifat progresif. Semakin lama semakin maju. Sebagaimana dalam 2 Korintus 7 ayat 1 berkata demikian. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu,
sudah dapat status dikuduskan secara posisional di hadapan Bapa, terjamin aman. Selama masih ada nafas kehidupan, kita terus ada tekad Bapak Ibu untuk menyucikan diri kita. Dalam pengertian bukan kita Bapak Ibu yang mengampuni dosa kita sendiri, bukan kita juga Bapak Ibu yang dalam arti bisa membasuh kita dari dosa, menggambarkan bahwa kita mengisi hari-hari keselamatan kita dengan perbuatan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang disebut menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hal ini dapat dijelaskan secara praktis begini Bapak Ibu. Mungkin dulu pada saat kita baru percaya kepada Yesus, ada hal-hal yang kita anggap bukan satu masalah untuk hidup rohani kita. Kita anggap ya ini biasa, ini satu tradisi keluarga, ini kebiasaan diri saya. Yang kita anggap ini bukan satu perbuatan dosa. Atau juga kita anggap ini tidak ada masalah dalam kita, efektivitas kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kita udah jalani aja hidup begitu. Tapi sekian lama Bapak Ibu setelah kita menjadi pengikut Yesus, kita mengalami disebut sebagai pengudusan progresif. Ada kemajuan. Satu waktu mungkin Bapak Ibu baca firman, ada teman yang memberi nasihat, dengar khotbah, baca buku, dapat pengajaran, baru ngerti, oh ya ternyata ini tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti satu wilayah abu-abu begitu ya. Sebagian besar di antara kita Bapak Ibu mungkin berasal dari kelompok suku yang sedemikian sangat kental dengan adat istiadat. Yang pada awalnya bagi kita, oh enggak ada masalah, ini semuanya netral, ini semuanya bagus. Tapi seiring waktu Bapak Ibu kita bisa melihat, oh ternyata di dalam adat istiadat kita ada unsur-unsur penyembahan nenek moyang atau kepada roh-roh jahat atau yang tidak sesuai firman. Ada hubungan misalnya dengan spiritisme, masih bicara dengan orang yang sudah meninggal, masih coba jalin kontak dengan orang yang sudah mati, padahal dalam Alkitab kita dilarang. Atau mungkin masih merasa oh meramal nasib itu enggak apa-apa, namanya usaha misalnya. Atau menyimpan benda-benda tertentu yang kita anggap mungkin memiliki kesanggupan melindungi kita. Oh Pak Pendeta ini bukan jimat, ini hanya pelindung. Oh Pak Pendeta ini hanya kebiasaan suku saja, ini enggak ada masalah. Bapak Ibu, tapi seiring waktu engkau membaca firman, mendengar khotbah, hatimu diterangi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Di situ Bapak Ibu engkau bisa kemudian sadar, wah ini ternyata sesuatu yang bersifat dosa. Pada waktu engkau bersedia mengakui dosa itu, meninggalkannya, engkau kembali mengalami pertumbuhan, engkau mengalami pengudusan progresif. Semakin lama ikut Tuhan, semakin pendewasaan, semakin teguh dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya meskipun status kita sebagai orang percaya, posisional ini sama. Pada waktu percaya, kalau ada dua orang sama-sama percaya Yesus, sudah diselamatkan, status posisional, anak Allah. Tapi tingkat kecepatan di dalam proses pengudusannya yang bersifat progresif nih Bapak Ibu bisa beda. Ini bergantung kepada apa? Waktu dengar firman, hati rela, bersedia, mengakui dosa, tinggalkan dosa, hidup yang ada perubahan-perubahan baru. Jadi kesiapan dengar firman dan mau meninggalkan dosa Bapak Ibu. Setiap waktu ini membuat akselerasi, ada orang bisa akselerasi, percepatannya luar biasa. Ini bukan menyangkut usia. Kalau ada orang ikut Yesus sudah lama tetapi mengeraskan hati, sulit dengar kebenaran. Kalau tidak babak belur, tidak menderita dan gagal, tidak mau ada perubahan, tidak mau dengar kebenaran. Bapak Ibu, usia menjadi tua, tapi tidak ada akselerasi, tidak ada percepatan apa yang terjadi Bapak Ibu. Hanya lama ikut Tuhan, tapi dalam pengudusan progresif Bapak Ibu, lamban sekali. Karena itulah saya mendorong kita di saat kita hari ini Bapak Ibu kita merayakan hari
ulang tahun Gereja Kami Injil Indonesia yang ke-93, kita juga jangan lupa Yesus sudah selamatkan kita. Yesus Kristus juru selamat kita. Logo kedua adalah bejana pembasuhan. Yesus Kristus adalah pengudus kita. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan perkembangan spiritualitas kita. Pengudusan menyeluruh ini semakin hari semakin dalam. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, lagu Bapak Ibu. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Itu menggambarkan apa? Kalau kita berdiri di pantai Bapak Ibu, yang sering terjadi apa? Kita hanya melihat sampah-sampah. Semakin kita berjalan masuk ke dalam Bapak Ibu, semakin jernih, semakin bersih, ya, semakin menggambarkan kedalaman hidup spiritualitas kita. Jadi kita tidak hanya puas sudah diselamatkan dalam status kita, tapi kita ada dorongan untuk mengalami terus pengudusan progresif yang semakin dalam. Yang terakhir Bapak Ibu, jika kita ingin dipakai untuk menjadi perabot yang mulia, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu, dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, kita kalau melayani Tuhan, melayani Bapak Ibu bukan hanya engkau kemudian dulu sekolah minggu mengajar, lalu naik tingkat jadi pendeta. Dulu penginjili kampung, naik tingkat jadi pengkhotbah televisi. Dulu hanya pelayanan mungkin antara 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Sekarang pun menjadi ribuan. Bapak Ibu, bukan ini yang kita bicarakan. Yang paling penting dalam hidup kita adalah menjadi perabot yang mulia. Ini menggambarkan bahwa di dalam tangan Tuhan, semua potensi yang Tuhan sudah beri. Baik itu bakat alami kita, karunia rohani yang Tuhan beri, dan keterampilan yang Tuhan juga sudah izinkan kita miliki akan terus dikembangkan Bapak Ibu. Dipakai dengan sepenuhnya di dalam tangan Bapa. Karena kita sebagai orang yang adalah miliknya dan dipercayakan bakat alami ini, karunia rohani dan keterampilan ini Bapak Ibu, kita juga menguduskan diri, menyucikan diri. Maksudnya kita mau hidup dalam kebenaran. Jadi bukan soal berapa banyak, berapa terkenalnya kita, berapa banyak pengalaman mujizat atau yang menyangkut kesembuhan atau orang-orang yang kita anggap bertobat dari hidup kita. Tetapi biarlah potensi maksimal yang harusnya bisa Tuhan kerjakan di dalam kita Bapak Ibu, ini bisa tergenapi secara penuh. Karena kita juga bersedia menjadi perabot yang dipakai untuk tujuan-tujuan yang mulia. Karena itulah Bapak Ibu, sekiranya kita sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita, marilah kita hidup sesuai status. Tetapi kalau engkau belum pernah, sekian lama engkau telah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, engkau sedang mencari jalan kebenaran, mencari jalan ke surga, maka saya mendorong engkau juga pada hari ini, terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan penyelamatmu. Karena hanya Yesus yang dapat memberi pengampunan dosa dan memberi kepastian surga. Karena Ia adalah Allah yang menjadi manusia dan telah menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah mengatakannya dan hanya melalui Yesus. Dan kita yang juga telah percaya kepada Yesus, mari kita harus yakin benar bahwa status posisional kita, posisi kita di hadapan Tuhan, kita sudah dikuduskan. Tetapi ada tanggung jawab manusiawi kita untuk semakin hari bertumbuh dalam hidup rohani kita. Pengudusan progresif. Tuhan sudah mulai dengan posisional, mari sepanjang hidup kita mengalami perubahan-perubahan dari waktu demi waktu. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui pemberitaan firman hari ini kita diteguhkan kembali untuk hidup
Sebagaimana Allah kudus memanggil kita untuk hidup kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah membaca firman, kami juga merenungkan kebenarannya. Kiranya pada hari ini siapapun yang mendengar kebenaran ini, dan hati ini dibukakan oleh Roh-Mu yang kudus, untuk percaya kepada-Mu ya Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kiranya hari ini juga Engkau telah berjanji, maka dosa-dosanya diampuni. Kau memberi kepastian surga, dan Roh-Mu yang kudus memetraikan keselamatannya, dan memberi kepastian di hatinya bahwa ia adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengikut Yesus, kami yang adalah pengikut-Mu yang sudah percaya, sudah sekian lama di dalam Engkau. Supaya kami sadar kami telah dikuduskan. Kami telah dapat kepastian kami milik-Mu, yang tak terpisahkan dari kasih-Mu sampai selama-lamanya. Kami telah dikuduskan, tetapi biarlah ada tekad yang baru hari ini untuk hidup dalam pengudusan progresif yang semakin hari semakin dalam, semakin baik, semakin takut Tuhan, semakin benci dosa, tekad kuat melayani Tuhan. Sehingga dalam waktu yang masih ada ini ya Tuhan, entahkah di dalam masa pandemi, tekad kami hidup kudus bagi-Mu semakin kuat. Terima kasih Bapak, jika ada yang terikat oleh dosa dan hari ini dalam kesadarannya mau datang kepada Tuhan dan minta kelepasan kebebasan di dalam Engkau. Kiranya Tuhan dengan roh kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus akan menolong mereka. Supaya ada kebebasan dan kekuatan baru untuk menang di atas dosa, hidup hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dan berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan memberikan berkat-Mu Tuhan, memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita bersama mengangkat pujian kita dalam kemenangan iman nomor 28, berpanji kitab yang suci. Hendaklah kitab yang suci diberikan pergi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat diantarkan pada Allah. Dimanapun dia diberi, sinarnya akan terangi, awan yang lebih usirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat diantarkan pada Allah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan berdoa, merupakan doa syafaat kita. Saya akan membacakan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi dan yang berulang tahun pernikahan. Saya akan membacakan nama-nama mereka. Dedi Christian, Valentino Febrian, Eliasung, Sela,
Levenia, Paulus Lingau, Vena Wati, Sri Lestari, John Rorong, Yusuf Bahwan, Fabian Putra Valentino, Frankie, Freddy Elia, Febrian Arsep Tianas, Darlene Ken Rosengol, Ellen Ferry Ayu, Amsal Febrian, Korni Serliani, Yosafat Atung Luhat, Rafael Kresandi, Martinus, Nicholas Ucau, Franbit, Afis William, Giovanni, Natania Irawan, Joshua Ferry Mimer, Ferry Febrian, Valen, Fridelin, RR Martina Dwi Untari, Wiwi Suhermanwati, Ian Cornelius, yang berulang tahun pernikahan, Stefanus dengan Hermiati, Elias Selung dengan Lena Lerang, Yasmin Lasufu dengan Elvi Yulianti, Robin Ikin dengan Yung Triswayuni, Pendeta Domingus L dengan Curitate, Ian Cornelius dengan Elizabeth Fitriani, Agustinus JN dengan Erna Maya. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami sampai pada saat ini dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyampaikan syafaat kami kepada Engkau, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, yang memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur bersama anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik yang berulang tahun secara pribadi, berulang tahun pernikahan. Sebagaimana Tuhan telah menolong mereka dalam kehidupan mereka sepanjang tahun yang telah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong mereka dalam tahun baru dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, berikan hikmat agar mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Dan pada saat ini kami bersyukur dan berdoa bagi semua anggota jemaat Tuhan dalam menghadapi pekerjaan sepanjang sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami dan berikan hikmat bagi kami, agar kami tetap memandang terus, tak kala kami menghadapi tantangan yang tidak mampu kami hadapi dengan kekuatan kami manusia. Biarlah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta para pejabat, kiranya Tuhan menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kiranya Tuhan menolong pemimpin kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk membangun Kaltara dan Kabupaten Bulungan ini. Dan dengan itu kami senantiasa memuji dan Injil Tuhan tetap jalan terus dan banyak memenangkan jiwa bagi Kristus. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, baik yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy,
Anye ingan, bungan lalo, bungan gung, kasing ingan, sarapan irabaya, robert aing, sulamerang, pudau, iunitate, devisung, Dewisyana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahawan, Erni Sultan, Erna, Asung Usat, Erden Nuluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudiana Lilit. Kami berdoa kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan jamaah mereka. Karena itulah kerinduan kami, Tuhan yang memulihkan, memberikan kesembuhan, kekuatan iman yang teguh bagi mereka tetap memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja sedunia. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk memimpin kami, untuk semakin hari semakin setia, mengandalkan Engkau, mempercayakan Engkau dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Khususnya gereja kami Injil Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal sekalipun. Engkau yang mempercayakan, menentukan mereka. Tuhan yang kami percayakan menolong, memberkati, memampukan mereka untuk menjalani tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami tetap berdoa untuk program di dalam jemaat Tuhan di Tanjung Selor ini. Kiranya Tuhan mendahului semua rencana program ini, baik yang sudah berjalan, baik yang jangka menengah. Kami tetap berdoa Tuhan menolong supaya dapat terlaksana semua karena Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan yang berada di dalam penginjilan, kami tetap berdoa untuk mereka. Ya Tuhan akan memampukan mereka untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kami tetap berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan melawati hati mereka agar suatu saat mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami bersyukur kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah menyampaikan doa syafaat. Kami percaya Tuhan menyempurnakan doa-doa yang kami naikkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidup kita hanya kita dapat dalam Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini. Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Injianto. Ku dapat dengan Yesus.
pujian sekali, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau dari awal, pertengahan, sehingga dapat selesai semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus sebagai sumber segala berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangannya untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita selesai, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.